Halo semuanya, kembali lagi di tugas praktikum 3 pemrograman berbasis desktop Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengimplementasikan dari tugas praktik 3 yang mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek seperti abstract class, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling, operasi I/O, serta penggunaan array list dan struktur kontrol. Untuk bagian pertama, struktur program. Pertama saya akan menjelaskan struktur file program ini. Total ada 8 file Java yang saling berkaitan. File pertama adalah menu item Java. Ini adalah pondasi utama program file. Dan untuk yang kedua, ketiga dan keempatnya, makanan, minuman, dan diskon.java. Ketiganya merupakan turunan dari menu item. File kelima adalah menu item not found exception.java. Ini custom exception buatan sendiri. File keenam yaitu menu Java bertugas mengelola seluruh daftar menu, dan selanjutnya pesanan.java menangani pesanan pelanggan dan dan terakhir main restaurant.java adalah kelas utama tempat program ini dijalankan. Untuk abstract class dan inheritance, sekarang saya buka file menu item.java. Kelas ini dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Artinya kelas ini tidak bisa dibuat objek secara langsung. Ia hanya berfungsi sebagai kerangka atau blueprint. Di dalamnya terdapat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Semuanya dideklarasikan privat. Ini adalah penerapan encapsulation. Untuk mengaksesnya dari luar kelas, kita gunakan getter and setter. Yang paling penting di sini adalah metode abstrak, seperti tampil menu. Metode ini tidak memiliki isi sama sekali di sini. Hanya deklarasi. Ini memaksa semua kelas turunan untuk mengisi sendiri implementasinya. Sekarang saya buka makanan.java. Perhatikan kata kunci extend menu item. Ini adalah penerapan inheritance atau pewarisan kelas makanan otomatis. Mendapatkan semua atribut dari menu item ditambah atribut khusus miliknya sendiri, yaitu jenis makanan. Hal yang sama berlaku pada minuman.java dengan atribut jenis minuman dan diskon Java. Dengan atribut diskon berupa persentase, kelas diskon juga punya metode tambahan get harga set setelah diskon untuk menghitung harga setelah potongan. Selanjutnya polymorphism. Konsep berikutnya adalah polymorphism ketiga kelas turunan makanan, minuman, dan diskon. Semuanya mengimplementasikan metode tampil menu yang dengan cara yang berbeda-beda. Di makanan tampilan menu menampilkan jenis makanan, di minuman menampilkan jenis minuman, di diskon menampilkan harga asli, persentase diskon, dan harga setelah diskon. Polymorphism terlihat nyata di menu Java. Di bagian metode tampilan menu, di sini kita punya array list yang berisi campuran objek makanan, minuman, dan diskon. Ketika kita panggil daftar menu get tampil menu, Java secara otomatis menentukan versi tampilan menu mana yang harus dijalankan sesuai tipe objek aslinya. Ini adalah disebut dynamic dispatch atau polymorphism. Selanjutnya exception handling. Untuk exception handling, saya membuat custom expression sendiri bernama menu item not found exception. Exception ini dilempar ketika pengguna memilih nomor item tidak ada di dalam menu. Di menu Java, method getItem menggunakan kata kunci throws untuk mendeklarasikan bahwa ia bisa melempar exception ini di dalamnya. Ada pengecekan. Jika nomor item di luar rentang yang valid, maka throw new menu item not found exception dieksekusi. Di main restaurant.java, bagian pemesanan ini dibungkus dengan blok try catch. Jika expectation terjadi, program tidak crash, melainkan menampilkan pesanan error, menampilkan pengguna mencoba lagi. Selain itu, pada operasi file juga terdapat penanganan IO exception dan number format exception. Selanjutnya, operasi file IO. Konsep operasi file IO diterapkan di dua tempat, yaitu di menu Java
untuk menyimpan data dan daftar menu, dan pesanan Java untuk menyimpan struk. Di menu Java, metode simpan ke file ini menggunakan buffered writer untuk menulis setiap item menu ke file menu .txt dengan format yang sudah ditentukan. Misalnya makanan nasi goreng 25.000, makanan berat termasuk makanan berat goreng. Di method muat dari file, membaca file tersebut baris per baris menggunakan buffer reader. Setiap baris di-split berdasarkan karakter. Kemudian dibuat objek baru sesuai tipe yang tertulis di kolom pertama. Perhatikan juga penggunaan block finally. Ini memastikan file selalu ditutup meskipun terjadi error di tengah proses. Di pesanan Java, struk disimpan ke file struk pesanan.txt. Menggunakan mode append, artinya setiap struk baru ditambahkan di bawah struk sebelumnya tanpa menghapus data lama. Jadi struknya akan mudah tersimpan. Kemudian collection struktur control. Program ini menggunakan ArrayList dua tempat. Pertama di kelas menu untuk menyimpan semua item menu, dan kedua di kelas pesanan untuk menyimpan item yang dipesan pelanggan. ArrayList dipilih karena ukurannya dinamis, bisa bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap. Untuk struktur kontrol, program menggunakan while loop di menu utama agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Digunakan juga switch case untuk memproses pilihan menu, for loop untuk menampilkan daftar item, dan if else untuk pengecekan kondisi seperti membedakan apakah item adalah diskon atau bukan saat menghitung total. Selanjutnya demo program. Sekarang saya akan jalankan programnya. Saat pertama dijalankan, program otomatis membuat data dari file menu jika ada. Saya pilih menu untuk menampilkan menu. Terlihat semua item tampil sesuai jenisnya masing-masing dengan format harga rupiah yang benar. Saya pilih menu 3 untuk membuat pesanan. Kemudian saya akan masukkan nama pelanggan. Kemudian pilih item dari menu. Setelah selesai, struk ditampilkan dengan rapi di dalam kotak, lengkap dengan nama pelanggan, waktu item yang dipesan, dan total pembayaran yang sudah dipertimbangkan diskon. Terakhir saya simpan struk file, dan jika saya buka file struk pesanan.txt, data tersimpan dengan baik. Demikianlah penjelasan program manajemen restoran yang saya buat. Program ini mengimplementasikan seluruh konsep yang diminta dalam tugas praktek 3, mulai dari abstract class, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling, operasi file I/O, ArrayList, hingga struktur keputusan dari pengulangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.